Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Selesai Melani. Saya dari SD Bawakarta Raharja, Prodi Manajemen semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview, merangkum atau menjelaskan kembali pembahasan yang ada di dalam video YouTube dosen pengampu saya, yaitu Bapak Paujan MS MAKT, yaitu ini. Nah, pembahasan di dalam video tersebut ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama, menjelaskan akuntansi perusahaan jasa. Di sana menjelaskan bahwa akuntansi perusahaan jasa itu bersifat abstrak, di mana artinya produk atau barang yang dijual nyaris tidak ada. Karena apa? Karena yang dijual itu bentuk penawaran atau penjualan pelayanan. Adapun menurut Bahri 2016 mengatakan bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam menjual jasa. Perusahaan menyediakan berupa pelayanan, memberikan kesenangan dan keindahan pada konsumennya. Perusahaan jasa biasanya terbentuk dalam profesi seperti pengacara, dosen, guru, dan lain-lain. Ada juga persewaan seperti sewa mobil, sewa gedung, dan lain-lain. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu menjelaskan tentang akun-akun yang sering muncul dalam perusahaan jasa atau akun-akun ada atau juga akun yang digunakan untuk proses pencatatan perusahaan jasa. Nah, di mana Bapak Paujan ini membuat 5 klasifikasi kelompok akun seperti gambar tabel ini. Yang pertama ada harta, hutang, modal, pendapatan, yang terakhir biaya. Nah, di mana setiap akun yang berada dalam tabel tersebut beranak pinak. Contohnya harta. Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, teman-teman tahu gak? Ternyata harta juga memiliki turunan akun harta. Yang pertama, harta yang ada wujudnya, yaitu secara bentuk ada dan secara fisik juga ada. Contohnya seperti ini. Yang pertama ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, kendaraan, bangunan, tanah, dan yang terakhir mesin. Yang kedua yaitu harta yang tidak ada wujudnya, yaitu secara bentuk ada tetapi secara fisik tidak ada. Contohnya seperti ini. Yang pertama ada nama baik, hak cipta, hak paten, royalti, waralaba, merek dagang. Nah, tadi adalah contoh harta-harta yang dimiliki oleh perusahaan yang secara bentuk ada, tetapi secara fisik tidak ada, namun memberikan manfaat untuk memaksimalkan laba. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang harta. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hutang. Kalian tahu gak sih hutang itu apa? Hutang adalah suatu pinjaman dana baik berupa uang tunai atau surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, di mana pinjaman tersebut harus dikembalikan atau dibayar dalam jangka waktu tertentu. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau hutang ada beberapa bagian loh? Kata si Bapak, hutang dibagi menjadi 2. Ada hutang jangka panjang dan juga ada hutang jangka pendek. Nah, ini contohnya. Ada hutang usaha, hutang gaji, hutang bunga, hutang pajak, pendapatan diterima di muka, dan obligasi. Nah, teman-teman, tadi adalah contoh dari hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang.
Ada juga loh contoh lainnya dari utang jangka pendek seperti utang dagang. Kenapa sih utang dagang termasuk utang jangka pendek? Karena utang jangka pendek yaitu utang yang jatuh temponya kurang lebih dari 1 tahun. Dan ada juga loh contoh utang jangka panjang yaitu obligasi, utang saham, dan juga utang surat-surat berharga. Nah teman-teman, tadi kita udah membahas tentang kelompok akun utang. Selanjutnya kita akan membahas kelompok akun modal. Modal atau akomodasi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membangun atau memulai sebuah usaha. Di dalam video juga si Bapak menyebutkan bahwa modal dapat terdiri dari uang, barang, peralatan, dan juga perlengkapan. Nah, teman-teman, di sini tidak banyak yang dibahas dalam kelompok akun modal. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelompok akun pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda, seperti penjualan, imbalan, bunga, royalti, dan lain-lain. Ada juga beberapa akun pendapatan, yaitu yang pertama pendapatan biasa, yang kedua pendapatan sewa, yang ketiga pendapatan bunga, keempat pendapatan komisi. Selanjutnya, pembahasan kelompok akun biaya. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Di sini ada beberapa kelompok akun biaya. Yang pertama, biaya gaji, yang kedua, biaya sewa, yang ketiga, biaya asuransi, yang keempat, biaya iklan, yang kelima, biaya pajak, yang keenam, biaya perlengkapan, dan yang terakhir, biaya penyusutan. Nah, teman-teman, tadi adalah 5 klasifikasi akun-akun yang ada dalam perusahaan jasa. Terakhir yaitu hukum debit kredit dari akun-akun yang telah kita bahas tadi. Karakteristik hukum debit kredit bahwa setiap transaksi harus dicatat dalam kolom debit kredit, di mana bertujuan memperoleh keseimbangan. Pertama, mulai dari harta. Yang pertama, mulai dari harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Jika bertambah, dicatat dalam debit, jika berkurang, dicatat dalam kredit. Nah, sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau salah penyebutan nama dan lainnya. Mohon maaf, dan jika kurang jelas atau kurang dipahami video yang saya bahas tadi, kalian boleh lihat langsung ke video Bapak dosen saya. Nanti ada linknya di deskripsi ya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.